Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musarofa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep media pembelajaran. Media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat dan berdaya guna. Sebenarnya, media pembelajaran yang sangat potensial ialah guru, karena guru merupakan mediator pembelajaran peserta didik secara langsung yang sangat berpengaruh terhadap perilaku peserta didik. Artinya, seluruh pribadi guru, baik ucapan, tindakan, gaya hidup, atau moralitas, hubungannya dengan Tuhan, hubungan dengan rekan seinstansi, dan hubungan dengan sesama siswa, semuanya sebagai media yang ampuh mewarnai tingkah laku siswa. Bentuk dan wujud media atau perantara ini tentunya harus disesuaikan dengan jenis dan karakteristik materi yang disampaikan, serta melihat kemampuan guru tentang pengetahuannya mengenai media. Artinya, media ini tergantung kondisi dan situasi. Selanjutnya, kedudukan media pembelajaran. Kedudukan media dalam pembelajaran sangat penting, bahkan sejajar dengan metode pembelajaran, karena metode yang digunakan dalam proses pembelajaran biasanya akan menuntut media apa yang dapat diintegrasikan dan dapat diadaptasikan dengan kondisi yang dihadapi. Fungsi media pembelajaran yang pertama sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Yang kedua sebagai bagian integral dari keseluruhan situasi mengajar. Yang ketiga, media tentunya harus melihat tujuan dan bahan pelajaran. Yang keempat, media digunakan untuk melengkapi proses belajar supaya lebih menarik perhatian siswa. Dan yang kelima, media dapat memperbesar minat dan perhatian siswa untuk belajar. Media pembelajaran memiliki banyak manfaat, menjadi salah satu aspek yang menentukan tercapainya tujuan pembelajaran. Maka dari itu, proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, di mana ada komunikator yang diperankan oleh guru sebagai pengantar pesan atau materi pembelajaran, dan ada media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, dan juga ada siswa sebagai penerima pesan atau yang bisa disebut sebagai komunikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aklisa Nova Alfianti, nomor induk mahasiswa T2019-4081. Di sini saya akan menyampaikan poin C dan poin D. Yang pertama, C. Jenis-jenis media pembelajaran. Media memiliki ragam dan kegunaan yang cukup banyak. Klasifikasi atau penggolongan media kiranya diperlukan guna mempermudah dalam pengelompokan media yang efektif dan efisien bagi proses pembelajaran. Menurut Hani dan Ulmer, sebagaimana dikutip dalam Miarso, menyatakan bahwa ada 3 kategori utama berbagai bentuk media pembelajaran. Pertama, media yang mampu menyajikan informasi, karena itu disebut media penyaji. Kedua, media yang mengandung informasi, disebut media objek. Dan yang ketiga, media yang memungkinkan untuk berinteraksi, yang disebut media interaktif. Berbagai ragam dan bentuk dari media pembelajaran, klasifikasi atas media dan sumber belajar menurut Rusman dapat juga ditinjau dari jenisnya, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Ada 5 jenis media yang dapat digunakan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, media visual, yaitu media yang ditunjukkan untuk indera penglihatan yang terdiri atas media yang dapat diproyeksikan dan media yang tidak dapat diproyeksikan, yang biasanya berupa gambar diam atau gambar bergerak. Yang kedua, media audio, yaitu media yang menggunakan pesan dalam bentuk audiotif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian,
dan kemampuan para peserta didik untuk mempelajari bahan ajar. Contoh dari media audio ini adalah program kaset suara dan radio. Yang ketiga, media audio visual, yaitu media kombinasi antara audio dan visual atau bisa disebut media pandang dengar. Contohnya adalah program video atau televisi pendidikan, video atau televisi instruksional, dan program slide suara. Yang keempat, kelompok media penyaji. Media kelompok penyaji ini sebagaimana ungkapan Donald T. Tosti dan John R. Ball dikelompokkan ke dalam 7 jenis, yaitu kelompok ke-1 grafis bahan cetak dan grafis diam, kelompok kedua media proyeksi diam, kelompok ketiga media audio, kelompok keempat media visual, kelompok kelima media gambar hidup atau film, kelompok keenam media televisi, dan kelompok ketujuh multimedia. Yang kelima, media objek dan media interaktif berbasis komputer, merupakan media 3 dimensi yang menyampaikan informasi tidak dalam bentuk penyajian, melainkan melalui ciri fisiknya sendiri, seperti ukurannya, bentuknya, beratnya, dan susunannya, warnanya, fungsinya, dan lain sebagainya. Media ini dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu media objek sebenarnya dan media objek pengganti. Sedang media interaktif berbasis komputer adalah media yang menurut peserta didik untuk berinteraksi selain melihat maupun mendengar. Berikut klasifikasi media berdasarkan sifat jangkauan dan teknik pemakaiannya. Dari sifat, media dapat dibagi ke dalam media audiotif, yaitu media yang hanya dapat didengar atau media yang hanya berupa unsur suara. D. Prosedur pemilihan media pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang perlu Anda perhatikan dalam pemilihan media, meskipun caranya berbeda-beda. Namun demikian, ada hal yang seragam bahwa setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan yang akan memberikan pengaruh kepada efektivitas program pembelajaran. Sejalan dengan hal ini, pendekatan yang ditempuh adalah mengkaji media sebagai bagian integral dalam proses pendidikan yang kajiannya akan sangat dipengaruhi oleh yang pertama, kompetensi dasar dan indikator apa yang akan dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran ataupun diklat. Yang kedua, materi pembelajaran, yaitu bahan atau kajian apa yang akan diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Yang ketiga, familiaritas media dan karakteristik siswa atau guru, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri media yang akan digunakan. Yang keempat, ada sejumlah media yang bisa diperbandingkan karena pemilihan media pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah media yang ada ataupun yang akan dikembangkan. Dan bila kita akan merancang media, seharusnya melalui 3 tahap utama, yaitu yang pertama, define atau pembatasan. Yang kedua, develop atau pengembangan. Yang ketiga, evaluation atau evaluasi. Selain pertimbangan, dalam memilih media pembelajaran yang tepat dapat kita rumuskan dalam satu kata, action, yaitu akronomi dari akses, cost, teknologi, interactivity, organization, dan novelty. Strategi dalam membuat media pembelajaran interaktif audiovisual beserta contohnya, yaitu meliputi tahapan ini dilakukan untuk menyiapkan jenis media audiovisual seperti apa yang akan digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, karakteristik peserta didik. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mendesain materi dan media yang tepat. Dan yang terakhir yaitu keempat, yaitu tahap percobaan media. Perkenalkan, nama saya Devi Damayanti, nomor induk mahasiswa T 2019
4085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai merumuskan dan mengembangkan media dan sumber belajar yang berbasis TPACK dan media video visual interaktif. Di dalam memanfaatkan media pembelajaran yang sudah ada, dosen maupun guru harus melakukan pemilihan yang tepat, media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Menurut Strauss dan Frost, beliau telah mengidentifikasikan 9 faktor kunci yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu yang pertama, kendala sumber daya lembaga. Yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu karakteristik pembelajar. Yang keempat yaitu sikap dan tingkat keterampilan dosen maupun guru. Kemudian yang kelima yaitu tujuan pembelajaran. Yang keenam, hubungan dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, lokasi pembelajaran. Yang kedelapan, waktu pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan yaitu tingkat kekayaan media. Berikut adalah tahapan di dalam mengelola dan menyajikan materi pembelajaran ke dalam media berbasis ITC. Yang pertama yaitu kumpulkan sumber-sumber yang memuat materi sesuai topik yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua yaitu buat rancangan struktur isi atau outline media dan urutan penyajian materi serta membentuk interaksi sesuai dengan alur pembelajaran yang telah diharapkan. Kemudian yang ketiga yaitu pilih materi yang sesuai dari sumber-sumber yang telah terkumpul atau yang telah dicari referensinya dan disajikan isi setiap topik secara singkat dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Kemudian pengembangan media perlu memperhatikan persyaratan, yaitu secara visible atau mudah dilihat, kemudian interesting, menarik. Mengapa menarik? Karena agar peserta didik itu tertarik dengan pembelajaran kita. Kemudian simple atau sederhana. Kemudian useful atau berguna. Selanjutnya itu akurat atau tepat. Legislamat atau absah, benar maupun logis. Kemudian yang terakhir yaitu struktur atau terstruktur.